Iya, ini dengan tema hidup yang berdampak. Kalau misalnya kita lihat ya Bu, kebanyakan nih orang-orang yang hidupnya berdampak itu yang katanya punya tipe kepribadian dominan Bu, alias selalu bersemangat menggebu-gebu gitu. Nah gimana kalau misalnya seseorang itu, misalnya contohnya saya nih, atau mungkin yang lain-lain juga nih banyak yang punya tipe stabil, yang hidupnya Anda tipenya stabil ya? Iya. Tahu dari mana, Nak? Hah? Tahu dari Udah mana kalau dites tipe stabil? DISC. Udah dites. Pernah tes ya, tipe kepribadian ya, oke. Iya, stabil itu kan cenderung nggak suka perubahan, hidupnya Oke. monoton kayak gitu. Terus diem ya, kurang banyak gerak, kurang kreatif kayak gitu. Nah, bisa nggak sih orang tipe stabil seperti Ana atau mungkin Ana-ana lain yang lagi nonton yang punya tipe stabil, bisa nggak sih memiliki hidup yang berdampak? Iya, sebenarnya arti hidup yang berdampak itu sendiri kalau kita lihat dari KBBI ya, itu adalah pengaruh ya. Dampak itu artinya pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat. Nah, akibat ini bisa akibat yang positif maupun yang negatif. Nah, tentu pada saat ini kita berbicara tentang hidup yang berdampak, tentu kerinduan dari semua orang memberikan dampak yang positif kan, gitu ya. Bukan sebaliknya memberikan dampak yang negatif. Nah, kalau berbicara tentang tipe kepribadian, sebenarnya sih banyak orang yang mungkin malah belum tes tipe kepribadian seperti yang Anda bilang gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang masih belum mengerti dia sebenarnya tipe kepribadiannya apa sih gitu ya. Nah, mungkin sedikit ya saya jelaskan sedikit tentang tipe kepribadian ini. Secara umum tipe kepribadian itu ada 4 ya. Ada yang dominan, ada yang intim, ada yang stabil, dan ada juga yang cermat. Jadi DISC kalau disingkat gitu ya. Nah, orang-orang yang dominan ini seperti yang Anda bilang gitu ya, biasanya menonjol, biasanya cenderung memimpin pada saat pembicaraan itu suka mendominasi pembicaraan gitu ya, suka kelihatan berbeda dibandingkan yang lainnya, kelihatan tegas, sering mengambil keputusan, berani mengambil resiko gitu ya. Nah, sementara orang yang intim itu biasanya kelihatan populer, kelihatannya di mana-mana banyak penggemarnya, di mana-mana banyak temennya gitu ya, karena orang yang intim ini biasanya friendly gitu ya, suka mudah bergaul, jadi di mana-mana banyak ketemu orang dan di mana-mana kenal sama orang. Nah, orang yang stabil seperti yang Ana tadi bilang gitu ya, tadi kalau yang Ana bilang kelihatannya Ana menyebutkan yang negatifnya gitu ya, orang yang gak suka perubahan, orang yang cenderung pasif, orang yang cenderung apalagi tadi? Cenderungnya suka tidur. Jadi jarang bergerak. Sukanya BBM ya, bobok-bobok manis. Iya betul. Iya. Tadi itu Anda sebutin baru kelemahannya. Sementara sebenarnya orang stabil itu sendiri punya kelebihan. Orang stabil itu biasanya adalah orang yang penyabar. Jadi sabar, kemudian orang yang stabil itu adalah juga orang yang cinta damai. Jadi dia cenderung menjadi peacemaker. Dimanapun dia berada dia akan membawa damai bagi orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Nah, jadi orang yang stabil ini juga adalah orang yang suka sekali sama yang namanya mendengarkan keluh kesah orang. Jadi orang stabil ini adalah teman curhat yang baik sebenarnya gitu ya. Dan orang stabil ini karena dia cinta damai, dia juga cenderung untuk menghindari konflik gitu ya. Jadi dia selalu gimana caranya atau dimanapun posisinya, dimanapun kondisinya dia berusaha gimana caranya supaya keadaan itu tetap damai gitu ya. Nah, sementara orang cermat ini adalah orang yang suka berpikir gitu ya, dan teliti, orang yang sangat teliti dalam memperhatikan segala sesuatunya. Orang cermat ini biasanya ingatannya kuat gitu ya, ingatannya kuat, dan ingatannya itu tidak hanya kuat tetapi juga cenderung memperhatikan hal-hal yang bersifat detail gitu. Nah, masing-masing tipe kepribadian itu kalau tadi saya sebutkan mereka itu punya kelebihan, betul ya. Namun mereka itu juga punya kelemahan, masing-masing tipe kepribadian itu punya kelemahan juga. Contohnya orang yang dominan tadi, di samping dia itu orang yang suka memimpin, orang yang tegas, berani mengambil resiko, berani terima tanggung jawab gitu ya.
orang yang kelihatan selalu menonjol, namun titik kelemahannya orang dominan ini biasanya sulit dalam membangun hubungan. Karena dia kalau ngomong itu bisa dikatakan straightforward, jadi orang bisa cenderung merasa terluka atas keputusan yang dia ambil, misalnya seperti itu gitu ya. Dan orang dominan ini juga cenderung susah untuk dipimpin karena dia merasa dia yang harus memimpin gitu ya. Jadi cenderungnya susah untuk dipimpin dan diarahkan. Nah, sementara orang intim ini juga punya kelemahan. Tadi kelebihannya dia adalah orang yang kelihatannya mudah bergaul, kelihatannya sahabatnya di mana-mana, kelihatannya dia suka ceria gitu ya. Tapi sisi lain dia punya kelemahan karena dia suka ngomong, cenderungnya dia itu gak bisa jaga rahasia. Sementara orang stabil, tadi kelemahannya Ana sudah sebutkan, kelemahannya suka cenderung takut sama perubahan gitu ya, cenderung pasif gitu. Nah, orang cermat juga punya kelemahan. Orang cermat itu kelemahannya adalah kalau sudah marah sama orang disimpan gitu ya, karena dia ingatannya kuat, jadi dia cenderung fokus sama hal-hal yang detail. Akibatnya kesalahan orang lain pun dia bisa ingat sampai dengan detailnya. Nah, jadi sebenarnya setiap tipe kepribadian itu punya kelebihan dan juga punya kelemahan. Nah, sekarang yang terpenting bagi kita sebenarnya adalah bukan meletakkan stigma atau meletakkan penilaian atau menjatuhkan vonis bahwa orang tipe kepribadian tertentu itu tidak bisa berhasil gitu ya, dan keberhasilan itu hanya menjadi milik tipe-tipe kepribadian tertentu saja. Orang yang berdampak misalnya hanya untuk orang-orang yang mungkin orang-orang tipe kepribadian tertentu, sementara tipe kepribadian lainnya tidak bisa berdampak. Itu tidak benar. Kenapa? Karena tokoh-tokoh di dunia hari ini kita bisa melihat orang-orang hebat yang ada di dunia, mereka itu berasal dari berbagai macam tipe kepribadian. Jadi gak cuma tipe dominan aja yang bisa berhasil dan memberikan dampak, gak cuma tipe intim saja yang bisa berhasil dan memberikan dampak, demikian juga tidak cuma tipe stabil saja dan juga tipe cermat saja yang bisa memberikan dampak. Artinya semua orang sebenarnya bisa memberikan dampak regardless atau tidak peduli apapun yang menjadi tipe kepribadiannya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa di dalam tipe kepribadian itu. Ketika kita sudah mengetahui tipe kepribadian kita apa, di sanalah pentingnya bagi kita untuk kita fokus pada apa yang menjadi kekuatan kita. Kalau orang stabil pengen memberikan dampak bagi orang-orang di sekelilingnya, dampak yang positif tentu saja, dia bisa memulai dengan menjadi pendengar yang baik. Dia bisa memulai dengan hatinya yang penuh dengan damai, yang dia bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia bisa berdampak tanpa dia harus menjadi orang lain. Dia bisa berdampak dengan memperhatikan apa yang menjadi titik kekuatan dari kehidupannya, gitu ya. Nah, sementara untuk titik kelemahannya, dia bisa terus belajar untuk terus juga dia mau bertumbuh dewasa. Jadi ketika kita tahu apa yang menjadi titik kelemahan kita, di situ kita bisa belajar untuk breakthrough titik lemah kita gitu loh. Jadi kita nggak sepakat dengan titik kelemahan kita, tapi kita juga mau belajar untuk terus meningkatkan kapasitas hidup kita gitu ya. Jangan sampai karena kita ngerasa karena tipe kepribadian saya stabil, ya udahlah saya itu pasrah-pasrah aja. Saya itu nggak usah ngapa-ngapain lah. Saya itu tempatnya di belakang layar aja lah. Nah, kalau memang kita sudah punya stigma seperti itu, akibatnya kita tidak akan bertumbuh. Tapi kalau kita tahu, oke, tipe kepribadian saya sekarang stabil, tapi saya mau untuk terus meningkatkan kapasitas saya. Saya mau terus bertumbuh gitu ya. Karena sebenarnya tipe kepribadian ini adalah hal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Sama siapa kita bergaul, bagaimana respon kita dalam menghadapi segala sesuatunya. Jadi tipe kepribadian ini sebenarnya bukan harga mati. Tipe kepribadian ini sebenarnya adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi bukan genetif, bukan dipengaruhi oleh gen, bukan merupakan bawaan, faktor bawaan atau faktor
keturunan gitu, bukan seperti itu. Tetapi tipe kepribadian ini adalah hal yang dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Jadi fenotip gitu ya. Jadi bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Karena itu jangan sampai kita salah menilai diri kita. Oh, saya udah tipe kepribadian seperti ini, ya udah sampai selama-lamanya saya begini. Saya udah begini, ya udah begini gitu ya. Tapi kita juga mau belajar untuk terus meningkatkan apa yang menjadi titik lemah gitu ya. Apa yang menjadi titik lemah kita, kekurangan kita, yuk belajar untuk bertumbuh gitu. Belajar untuk bertumbuh, belajar untuk tidak sepakat dengan kelemahan kita. Dan dengan demikian kita bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Gitu. Jadi setiap orang itu kan punya tipe kepribadian masing-masing. Beda-beda. Sebetulnya semua bisa berdampak ya. Benar banget. Jadi pilihan itu sebenarnya ada di tangan kita gitu. Kalau ketika kita mau pasrah sama keadaan atau kita mau pasrah sama tipe kepribadian, ya akhirnya kita nggak bisa melihat bahwa kita mampu memberikan dampak. Tapi ketika kita mau belajar untuk tidak membatasi gitu ya, tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Jangan batasi hidup kita dengan kita melihat kekurangan kita gitu ya. Tapi kita mau belajar untuk melihat kuasa Tuhan yang bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita gitu ya. Tipe kepribadian ini kan manusia yang memberikan penilaian anak. Dan ini sekali lagi banyak sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, pertanyaannya kita mau sepakat dengan apa kata lingkungan tentang kita atau kita mau belajar sepakat dengan apa kata Tuhan tentang hidup kita. Gitu. Nah, jadi kita juga harus belajar melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya menciptakan kita dengan demikian indahnya dan Tuhan punya tujuan kenapa Dia menciptakan setiap kita. Jadi kalau misalnya sahabat curhat pengen tahu nih tipe kepribadianku apa, boleh ya Bu ya? Iya, New Life sih punya alat tesnya Ana, jadi boleh datang ke New Life. Kalau penasaran pengen tahu tipe kepribadiannya apa, tapi sekali lagi jangan biarkan ketika kita mengetahui tipe kepribadian ini kemudian akhirnya membuat kita jadi berpikir bahwa oh ya udah kelemahan saya seperti ini dan jadi kompromi sama kelemahannya gitu ya. Jadi kalaupun ingin mengetahui supaya kita bisa lebih kenal dan kita lebih paham kira-kira jenis pekerjaan seperti apa sih yang lebih cocok buat saya, itu boleh gitu ya. Atau tipe pelayanan seperti apa sih yang lebih cocok buat saya, itu boleh. Tapi bukan berarti kita lalu stagnan di sana. Tapi justru sebaliknya ketika kita mengetahui tipe kepribadian kita di seperti apa, nah di sana kita lihat di mana titik kekuatan kita dan di mana titik kelemahan kita. Di situ kita mau belajar titik kekuatan kita semakin pergunakan gitu ya, dan kita semakin asah, sementara titik kelemahan kita mau terus tingkatkan gitu.